Kata al-ma'un artinya titik-titik. Nah, di materi pertama PAI kelas 5 itu adalah membahas tentang surah al-ma'un. Nah, al-ma'un itu sendiri artinya apa? Al-ma'un itu sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C, barang-barang yang berguna. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Ara'aital lazi yukazzibu biddin, dibaca titik-titik. Nah, berarti kita tulis jawabannya itu adalah dengan huruf Latin atau bahasa Indonesia. Nah, yang perlu diperhatikan ketika teman-teman semua disuruh mencari mana bacaan yang tepat dengan bahasa Latinnya, dengan tulisan Latinnya, perhatikan tanda baca tasdid, kemudian tanda baca panjang, kemudian tasdid lagi, dan tasdid di sini, dan ada bacaan panjang lagi. Artinya ketika ada tasdid maka hurufnya double. Ya, ketika ada bacaan tasdid maka dibacanya double. Dan kemudian ketika ada bacaan panjang maka hurufnya ada double juga, ada dua. Maka ketika di sini aro'aital tal, maka L-nya ya atau lamnya ketika ditulis Latin harus ada dua. Nah, di sini yang A L-nya 1, berarti sudah pastikan salah ya. Yang B di sini L-nya 2. Oke, kita simpan dulu. Yang B L-nya ada 2. Kemudian di sini yang C L-nya 1, salah berarti ya. Yang C salah, dan yang D kita simpan, L-nya ada 2. Nah, ara'aital lazi, zi di sini panjang. Kita cek yang B. Oke, ini ada 2 ya. I-nya zi ini kan panjang, berarti harus ada 2 tulisannya, 2 harokat atau 2 ketukan. Kita cek yang D. Iya, ini D juga betul. Kita cek selanjutnya, ara'aital lazi yukaz, kaz. Di sini ada tasdid, maka ya, di sini harus ada double. Nah, di sini yukazi ada 1, berarti sudah dipastikan yang B ini salah. Kenapa? Karena yukazibu harusnya Z-nya double. Kita cek yang D, yukaz. Nah, ini. Jadi sudah dipastikan jawaban yang tepat itu adalah D. Ara'aital lazi yukazibu biddin. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Nah, jadi harus diperhatikan mana yang tasdid hurufnya harus double, mana yang panjang hurufnya juga ada 2, I-nya atau U-nya ya, atau A-nya ketika dibaca panjang ada 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Arti dari kata yuroun adalah titik-titik. Nah, ini kalau kita melihat di sini dari kata, nah ini ro'u ya. Nah, kemudian ini artinya apa? Artinya yuroun itu artinya adalah orang-orang yang berbuat riya. Nah, orang yang berbuat riya. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Yuroun, orang-orang yang berbuat riya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Surah Al-Ma'un ayat 3 diakhiri lafal titik-titik. Oke, sekarang kita cek ayat pertama dulu. Ara'aital lazi yukadzibu biddin. Nah, berarti yang B ini salah. Ini ayat pertama ya. Ara'aital lazi yukadzibu biddin. Ayat kedua, fadzalikal lazi yad'ul yatim. Nah, yang A juga salah. Ini adalah ayat kedua akhirnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itu baru ayat ketiga, miskin. Berarti jawabannya adalah C. Ini adalah akhir dari ayat ketiga. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Nama al-ma'un diambil dari ayat ke titik-titik. Nah, di ayat pertama jumlah ayat al-ma'un itu sendiri kan ada 7 ya. Ada 7. Ayat pertama tidak ada. Biasanya nama surah di surat pendek itu kan diambil dari ayat pertama biasanya, tetapi surat al-ma'un ini tidak ada di ayat pertama. Contoh
An-Nas itu ada di ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas ya. Contoh lagi surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun ada di ayat pertama. Cuma Al-Maun ini tidak ada di ayat pertama. Adanya di ayat berapa? Ayat terakhir, yaitu di ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Nah, ada di ayat ke-7. Berarti jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Lafal sahuna mempunyai arti titik-titik. Nah, sahun ini artinya apa? Sahun ini adalah artinya adalah lalai. Ya, lalai. Lalai dalam apa? Lalai dalam hal ibadah sholat. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Ma'un itu orang-orang yang termasuk pendusta agama atau yang mendustakan agama, salah satunya adalah orang-orang yang lalai dalam hal ibadah sholat. Nah, oke, berarti jawabannya sahuna adalah lalai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. 1. Wa yamna'unal ma'un. 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 3. Alladzina hum an shalatihim sahun. 4. Alladzina hum yura'un, yang merupakan surah Al-Ma'un ayat ke-7. Nah, berarti ayat terakhir ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, sudah jelas. Tadi Al-Ma'un itu sendiri berasal dari ayat ke-7. Ya, asal mula atau asal kata Al-Ma'un itu ada di ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Yang mana? Yang ini, yang pertama. Nah, berarti jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Surah Al-Ma'un berisi tentang titik-titik. Nah, Al-Ma'un itu tadi kan artinya adalah barang-barang yang berguna. Di sini nomor 1 ya. Nah, isinya tentang apa? Isinya itu di ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Siapa saja di situ yang dijelaskan? 1 adalah mereka yang gemar menghardik anak yatim, menghardik, memarahi, ya, atau kemudian apalagi ada di situ yang tidak memberikan bantuan atau pertolongan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin, baik itu berupa makanan ataupun hal lainnya. Kemudian selanjutnya juga ada yang melalaikan sholat. Nah, itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Berarti isi dari surah Al-Ma'un itu adalah berisi tentang orang-orang yang mendustakan agama. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Nomor 9. Orang yang melakukan sholat karena ria, maka sholatnya menjadi titik-titik. Ria itu apa? Ria itu adalah niatnya bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Akan tetapi orang yang melakukan sholat karena ria itu adalah karena manusia ataupun karena makhluk selain Allah. Artinya apa? Dia ingin ibadah sholatnya itu adalah dilihat oleh orang lain, ya, atau ingin dipuji oleh orang lain. Maka karena niatnya bukan karena Allah, maka sholatnya bagaimana? Maka sholatnya akan menjadi rusak, ya, pahalanya akan rusak. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk menolong orang lain disebut orang titik-titik. Kita perbesar saya supaya jelas, tapi ini diperbesar tidak jelas ya. Oke, seperti ini saja. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk menolong orang lain disebut orang apa? Pelit, ya. Nama lain dari pelit itu apa? Kikir. Berarti jawabannya adalah A. Nah, kikir itu adalah nama lain dari pelit, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Ayat ke-6 dari surah Al-Ma'un diakhiri dengan lafal titik-titik. Nah, tadi kan kalau yang Ma'un itu ayat ke-7. Ya, ayat ke-6-nya apa? Iya, ayat ke-6-nya adalah yuro'un. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ya, jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12.
Laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri adalah pengertian dari titik-titik. Jadi di sini itu ada laki-laki yang diutus oleh Allah, kemudian diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Ada juga laki-laki yang diutus oleh Allah, diberi wahyu untuk dirinya dan orang lain. Nah, jadi harus membedakan. Itu adalah pengertian dari Nabi dan Rasul. Nah, Nabi itu apa? Nabi itu adalah laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri saja. Kalau Rasul untuk dirinya sendiri wahyu tersebut dan untuk orang lain. Maka di sini soal nomor 12 hanya untuk dirinya, berarti jawabannya adalah Nabi. Ya, Nabi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Rasul diutus ke dunia untuk memberi titik-titik. Nah, Rasul diutus ke dunia untuk memberi apa? Iya, untuk memberi informasi tentang agama, tentang ajaran Allah. Nah, artinya apa? Pengumuman. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Arti kata Rasul secara bahasa adalah titik-titik. Nah, jadi pengertian itu kan ada secara istilah, ada secara bahasa. Kalau secara bahasa itu Rasul artinya utusan. Ya, kalau secara istilah Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan orang lain. Nah, di sini secara bahasa berarti artinya adalah utusan. C jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Nabi Ismail adalah putra Nabi titik-titik. Ini Nabi Ismail ini terkenal ceritanya ketika hendak disembelih ya. Pasti teman-teman semua tahu. Iya, anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Ya, yaitu kejadiannya ketika hari raya Kurban atau Idul Adha. Ya, jadi Nabi Ismail itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Nabi yang berdakwah kepada kaum Ad adalah titik-titik. Ya. Nah, teman-teman harus tahu ada kaum siapa saja, ada kaum Ad, ada kaum Samud, kemudian ada kaum Sodom, ya. Nah, kalau Nabi Lut alaihissalam itu adalah nabi yang diutus berdakwah kepada kaum Sodom. Ya, Nabi Lut. Nah, kaum Hud, siapa kaum Nabi Hud? Kaum Nabi Hud itu adalah kaum Ad. Nah, berarti jawabannya adalah B. Ya, jawabannya B. Nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Ad itu adalah Nabi Hud. Ya, ada lagi kaum Samud. Kaum Samud ini dia pintar, cerdas, baik itu dalam hal pertanian ataupun dalam hal arsitektur. Siapa itu? Ya, diutus ketika zaman Nabi Soleh, kaum Samud. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berarti nomor 16B ya. Nomor 17, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menyampaikan kabar gembira bagi orang beriman. 2. Memberi peringatan bagi orang ingkar. 3. Menyempurnakan akhlak manusia. 4. Melanggengkan kepercayaan nenek moyang. Yang bukan termasuk tugas Rasul ditunjukkan oleh nomor, berarti di sini bukan tugas Rasul yang mana? Kita cek nomor 1 tadi. Menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Ini termasuk ke dalam tugas Rasul. Nomor 2, memberi peringatan bagi orang ingkar. Ini juga termasuk tugas dari seorang Rasul. 3, menyempurnakan akhlak manusia. Ini juga termasuk tugas dari seorang Rasul. Yang keempat, melanggengkan kepercayaan nenek moyang. Ini adalah bukan merupakan tugas dari seorang Rasul. Berarti jawabannya adalah 4D. Ya, D jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. Rasul Allah selalu menyampaikan wahyu dari Allah karena mempunyai sifat. Nah, sifat wajib bagi Rasul itu kan ada 4. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Nah, sidik itu apa? Sidik itu benar. Ya, sidik itu benar. Tabligh itu apa? Tabligh itu menyampaikan. Ya, amanah itu apa? Dapat dipercaya. Fatonah, pintar. Berarti kaitannya dengan menyampaikan wahyu yang mana? Tabligh
tabligh itu artinya menyampaikan. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Jadi harus dihafal oleh teman-teman semua, sidik tablighnya apa, sidik artinya apa, tabligh artinya apa, sampai fatona itu artinya apa. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Nabi Muhammad mendapat julukan Khotamul Anbiya wal Mursalin. Maksudnya adalah titik-titik. Khotamul. Khotamul itu artinya penutup. Anbiya para nabi. Ya. Wal Mursalin dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu adalah julukannya Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi juga Rasul. Berarti jawabannya mana? Yang A. Ya, penutup para nabi dan Rasul. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20. Kemampuan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan tidak dapat ditiru oleh siapapun disebut titik-titik. Nah, ya. Di sini ada karomah, ada mukjizat, ada irhas, C, D imamah, D mamah, ya. Karomah itu apa? Karomah ini kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada wali-wali Allah. Nah, sedangkan mukjizat, apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Nah, berarti kaitannya di sini dengan soal nomor 20, jawabannya adalah B, mukjizat. Nah, tidak bisa ditiru oleh siapapun karena itu adalah mukjizat dari Allah. Kalau irhas apa? Nah, kalau irhas ini adalah kemampuan atau keanehan-keanehan sebelum diangkat menjadi rasul atau nabi. Nah, itu namanya irhas. Ya, jadi jawabannya adalah B, mukjizat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 21. Yang bukan termasuk Rasul Ulul Azmi. Nah, ya, Rasul Ulul Azmi itu oleh teman-teman semua harus dihafal, ada 5 ya, disingkat dengan nama Mimin. M yang pertama itu boleh Muhammad, kemudian I itu yang huruf yang kedua ada I ya, Mimin. I yang kedua itu adalah Isa, kemudian M yang kedua Mimin, ada M lagi ya. Kalau kita tulis di sini misalkan supaya lebih jelas ya, Min. Nah, di sini huruf pertama ada M, M itu Musa, kemudian I yang kedua itu huruf yang kedua itu I, Isa, M di sini Muhammad, kemudian ada I lagi Ibrahim, dan yang terakhir ada N, Nuh. Nah, ini adalah singkatan dari nama-nama Rasul Ulul Azmi ya, huruf depannya. Berarti siapa yang tidak ada? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah bukan Rasul Ulul Azmi ya. Jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 22 ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Memiliki kesabaran yang tinggi. 2. Menyukai hidup miskin dan kekurangan. 3. Malas bekerja dan hanya beribadah. 4. Suka memamerkan mukjizat. Sifat Rasul Ulul Azmi ditunjukkan nomor titik-titik. Nah, kira-kira yang mana? Kita cek ya. 1. Memiliki kesabaran yang tinggi. Betul, seorang nabi itu banyak sekali cobaannya. Ya, termasuk datang itu dari kaumnya. Nah, itu para nabi memiliki kesabaran yang tinggi. Kalau yang 2, menyukai hidup miskin dan kekurangan, tidak. Ya. Nah, ini bukan sifat dari seorang rasul. Malas bekerja juga bukan sifat dari seorang rasul. Suka memamerkan mukjizat, ini juga bukan sifat dari rasul. Berarti jawabannya adalah 1 ya. A jawabannya. Nah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 23. Berikut ini yang bukan termasuk pernyataan dari iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah titik-titik. Oke, sekarang kita cek yang A. Percaya adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang ditanyakan adalah bukan termasuk. Nah, ya. Berarti
sikap yang tidak termasuk terhadap iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, kalau ini kan termasuk percaya, yang A ya, percaya adanya Rasul, ini berarti termasuk iman. B, meyakini banyaknya jumlah Nabi dan Rasul, ini juga termasuk iman atau termasuk percaya adanya Rasul. C, percaya bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini dia. Ya, ini tidak termasuk ke dalam percaya atau iman kepada Rasul Allah. Artinya apa? Orang yang percaya kepada atau orang yang iman kepada Rasul-Rasul Allah, dia percaya bahwa tidak ada Rasul lagi, tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, karena yang ditanyakannya bukan termasuk, berarti yang bukan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 24. Nabi Isa alaihissalam mendapat kitab suci dari Allah, yaitu kitab titik-titik. Nah, kita cek ya. Al-Quran itu adalah kitab Nabi Muhammad, wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud. Ya, Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil diberikan kepada Nabi Isa. Berarti jawabannya yang tepat, kitab yang diberikan kepada Nabi Isa itu adalah Injil. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 25. Sifat fatonah yang dimiliki oleh seorang Rasul berarti titik-titik. Nah, apa tadi itu? Ada di soal nomor berapa? Tentang sifat wajib bagi Rasul ada 4, sidik, tabligh, fatonah, dan satunya ada amanah. Nah, fatonah itu artinya adalah cerdas. Ya, jadi jawabannya C, cerdas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 26. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah titik-titik. Nah, kita sering mendengar ya cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah Nabi yang melawan Raja Fir'aun, di mana Nabi Musa ini mukjizatnya salah satunya bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Kemudian yang kedua, bisa membelah lautan menggunakan tongkatnya. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Ya, jawabannya yang D. Membelah lautan menjadi 2 dengan tongkatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 27. Belajar sungguh-sungguh termasuk meneladani sifat titik-titik. Nah, ini ketika kita belajar sungguh-sungguh agar kita menjadi pintar dan cerdas, maka ini bahwa kita termasuk meneladani sifat wajib Rasul fatonah. Artinya apa? Cerdas atau pintar. Ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 28. Ujian yang dialami Nabi Ayub alaihissalam adalah titik-titik. Nah, di cerita bahwa Nabi Ayub ini kan Nabi yang banyak sekali ujiannya. Awalnya Nabi Ayub ini adalah Nabi yang memiliki kekayaan yang banyak, kemudian dermawan, sehingga para setan ini cemburu kepada Nabi Ayub, sehingga memohon kepada Allah, ya, mengadu kepada Allah untuk mengujinya, untuk menguji kesabarannya. Kemudian hartanya diambil, anak-anaknya diambil, meninggal, kemudian istrinya juga meninggalkannya. Kemudian juga Nabi Ayub ini ujiannya memiliki penyakit yang menjijikan. Nah, berarti yang mana jawabannya? Iya, jawabannya yang A, diberi penyakit yang menjijikan. Ya, jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 29. Wujud dari iman kepada Rasul. Nah, berarti kita percaya adanya Rasul. Wujudnya, bentuknya, bagaimana bentuknya? Yaitu menaati ajaran dari Rasul itu sendiri. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D, menaati ajarannya. Atau bisa juga melaksanakan sunnah-sunnahnya, melaksanakan perintahnya. Jadi jawabannya adalah D, menaati ajarannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 30. Yang merupakan contoh sikap meneladani para Rasul.
Nah, kita cek yang A ya. Yang ditanyakan adalah contoh sikap meneladani para rasul. Kita cek yang A. Hormat dan patuh kepada orang tua. Ini termasuk meneladani para rasul? Termasuk. Ya, karena para rasul sangat menghormati orang tuanya. Ya, kita cek yang B. Berteman dengan yang kaya saja. Ini tidak termasuk. Nah, berarti kita pandang bulu. Ya, memandang seorang dari yang kaya, yang miskin. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, bukan termasuk meladani sikap para rasul. Berarti yang B salah. Yang C, mengabaikan fakir miskin di sekitar kita. Ini juga tidak termasuk karena para nabi itu sifatnya dermawan. Ya. Yang D, menyontek tugas kepada teman. Ini juga tidak termasuk. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Hormat dan patuh kepada orang tua. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 31. Umat Nabi Soleh alaihi salam adalah titik-titik. Nah, tadi sudah disebutkan di nomor berapa itu pembahasannya? Ya, Nabi Soleh ini adalah Nabi yang memiliki mukjizat, bisa merubah batu yang besar menjadi unta yang besar. Kemudian dari unta tersebut, si untanya betina ya, sehingga bisa diperah susunya, diambil. Kemudian oleh kaum Samud ini unta tersebut dibunuh. Ya, unta tersebut dibunuh. Nah, berarti umatnya Nabi Soleh siapa? Kaum Samud. Nah, berarti jawabannya adalah B. Kalau kaum Nabatain itu apa? Kalau kaum Nabatain ini sebetulnya adalah suku. Ya, suku Badawi yang mengembara. Ya, kemudian mereka berkelana di gurun Arab itu sambil membawa ternaknya untuk apa? Untuk mencari makan agar ternaknya bisa hidup. Ya, kalau kaum Sodom, nah kaum Sodom ini zaman Nabi Lut. Nah, ya, kaum Ad, tadi kaum Ad zaman Nabi Hud. Berarti Nabi Soleh ini diutus ketika zaman kaumnya Samud. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 32. Yang termasuk sifat wajib Rasul kecuali, berarti yang bukan termasuk sifat wajib Rasul. Nah, di sini ada baladah. Ya, baladah ini artinya bodoh. Ya, baladah ini artinya bodoh. Berarti ini bukan termasuk sifat wajib bagi Rasul, akan tetapi baladah ini adalah sifat mustahil bagi Rasul. Lawannya dari fatonah. Ya, berarti jawabannya adalah A. Kalau tabligh menyampaikan ini sifat wajib bagi Rasul, amanah ini dapat dipercaya, ini sifat bagi Rasul, fatonah pintar atau cerdas. Berarti jawabannya A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 33. Azab yang diturunkan Allah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah titik-titik. Nah, teman-teman pasti tahu ya cerita dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ceritanya Nabi yang diberi mukjizat, membuat kapal yang besar, perahu yang besar, kemudian selamat dari bencana banjir. Jadi azabnya yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh adalah ditenggelamkan dalam banjir. Ya, D, termasuk anak dan istrinya sendiri. Anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an yang tingginya sangat tinggi, akan tetapi ikut tenggelam ya dalam banjir. Jadi jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 34. Sikap terpuji yang dimiliki oleh orang kaya tetapi tidak berlebihan atau boros. Jadi si orang kaya ini tetapi dia tidak berlebihan atau tidak boros. Nah, namanya apa sikap terpujinya? Nah, kalau kikir artinya apa? Kikir itu pelit. Nah, ini bukan sikap terpuji tapi jelek ya, sifat buruk. Nah, bakhil juga sama. Bakhil itu bahasa Arabnya artinya pelit. Ya. Nah, sifat terpujinya apa? Sederhana. Kenapa bukan ikhlas? Nah, ikhlas ini adalah berkaitan dengan niat. Ya, berkaitan dengan niat. Nah, sedangkan sikap terpujinya adalah sederhana. Dia tidak boros atau tidak berlebihan. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 35. Nomor 35. Tidak berlebih-lebihan ketika makan, maksudnya titik-titik. Nah, ketika kita tidak berlebih-lebihan atau
makannya tidak dengan makanan yang mewah, artinya apa? Makanannya dengan makanan yang bergizi dengan secukupnya saja. Berarti jawabannya adalah D ya. Jawabannya D. Makan makanan yang bergizi dan secukupnya saja. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 36. Dalam belajar kita juga harus ikhlas. Salah satu caranya adalah ketika guru menjelaskan kita harus titik-titik. Nah, ketika belajar kita harus ikhlas. Ya, bukan hanya ketika memberi saja. Memberi itu harus dengan ikhlas. Nah, tetapi dalam belajar juga kita harus ikhlas. Maka salah satu caranya apa? Caranya yaitu dengan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru dengan baik. Jadi jawabannya adalah mendengarkannya. Ya, C jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 37. Sederhana memiliki arti titik-titik. Nah, sederhana itu tadi tidak berlebih-lebihan ya, seadanya. Nah, kita cek yang A, hidup irit. Nah, ini tidak tepat ya. Hidup irit ini bukan sederhana. B, hidup pas-pasan. Ini juga bukan sederhana ya. C, tidak punya apa-apa. Ini apa lagi ini? Ini bukan termasuk sederhana. D, tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Nah, ini baru tepat ya. Jadi orang yang sederhana itu dia hidupnya tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir juga. Artinya apa? Tidak pelit ya. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor soal 38. Surah yang berisi perintah Allah untuk hidup sederhana. Nah, surah apa? Kalau di buku itu banyak surah Al-Isra ya, kalau tidak salah Al-Isra. Ayat 26 sampai 27 kalau tidak salah. Nah, kalau di sini kan tidak ada pilihannya nih. Nah, surah apa kira-kira? Nah, yang tepat yang berisi tentang perintah hidup sederhana itu adalah surah Al-Furqan ayat 67. Jadi jawabannya adalah B. Ini yang menjelaskan tentang perintah Allah agar kita hidup sederhana. Ya. Jadi jawabannya B. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 39. Jika kita hidup sederhana, maka titik-titik. Nah, A, teman-teman akan mengejek. Nah, tidak. Ketika kita hidup sederhana, teman-teman kita tidak akan mengejek ya. Jadi jawaban A salah. B, termasuk yang ketinggalan zaman. Ini juga salah ya. Hidup sederhana itu bukan berarti kita ketinggalan zaman, salah ya. C, hidup kita akan tenang. Nah, ini jawaban yang tepat. C jawabannya. Ketika kita hidup sederhana, maka hidup kita akan tenang. B, akan cepat kaya. Ini yang D salah, tidak tepat ya. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 40. Menampakkan amalnya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya adalah pengertian dari titik-titik. Nah, tadi sudah dijelaskan yang dapat merusak amal ibadah itu, ya kalau tidak salah di atas ya. Oh bukan, tadi di nomor berapa tadi itu? Ya, yang dapat merusak ibadah sholat, ibadah lainnya, ketika niat kita bukan karena Allah, akan tetapi karena orang lain ingin dilihat, ingin dipuji. Nah, itu apa? Riya namanya. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah D, riya. Menampakkan amal kita tujuannya ingin dilihat atau ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua tentang soal pembahasan dari PTS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Dan juga silakan teman-teman semua di kolom komentar ketik komentar berasal dari sekolah mana saja. Oke, mudah-mudahan nilai teman-teman semua bagus. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.